Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini bertemu dengan saya Ahmad Naufal dari semester 5. Langsung saja untuk materi yang saya sampaikan pada kali ini adalah perbankan syariah sebagai institusi intermediasi agen investasi dan perbandingannya dengan bank konvensional. Untuk materi yang pertama yaitu bahasan materi yang pertama ini perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi. Nah, ini perlu kita ketahui bahwa perbankan syariah adalah lembaga intermediasi yang memiliki peran penting dalam perkembangan sektor keuangan. Financial intermediation ini merupakan satu aktivitas penting dalam perekonomian karena dapat menimbulkan aliran dana dari pihak yang tidak produktif kepada pihak yang produktif. Nah, pihak yang tidak produktif ini yang dimaksud adalah investor atau itulah. Untuk pihak produktif dalam ini adalah pihak dari bank. Selanjutnya, hal ini akan membantu mendorong perekonomian menjadi lebih efisien dan dinamis. Perlu kita ketahui juga fungsi utama dari perbankan adalah intermediasi keuangan, yakni proses pembelian surplus dana dari sektor usaha, pemerintahan maupun rumah tangga untuk disalurkan kepada unit ekonomi defisit. Nah, ini juga perlu kita ketahui karakteristik intermediasi perbankan syariah. Karena yang pertama adalah bebas dari maisir atau untung-untungan. Maisir atau untung-untungan yang di sini yang dimaksud adalah suatu permainan yang di dalamnya persyaratkan jika salah seorang menang maka ia akan mengambil keuntungan dari pemain yang kalah dan sebaliknya. Nah, yang kedua, karakteristik yang kedua yaitu bebas dari horor atau ketidakpastian. Nah, ketidakpastian yang muncul akibat tidak terpenuhinya keuntungan syariah dalam suatu transaksi, maka ketidakpastian tersebut disebut horor. Untuk yang ketiga, karakteristik yang ketiga yaitu riba atau tambahan. Yang dimaksud riba, untuk pengertian riba tersendiri, kalian sudah tahu pastinya apa itu riba. Tapi riba yang perlu kita ketahui, riba itu mengambil tambahan dengan cara yang batil atau penambahan terhadap harga pokok tanpa adanya bisnis dan lain-lain. Nah, itu tadi perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi. Lalu apa fungsi dari intermediasi tersebut? Yaitu fungsi intermediasi perbankan telah mengalami perubahan akibat adanya perubahan lingkungan ekonomi dan perkembangan pasar keuangan, terutama ini terjadi di negara-negara maju. Perkembangan teknologi informasi, deregulasi, liberalisasi, internasionalisasi menjadi faktor bisnis yang terjadi sekarang. Faktor-faktor tersebut cenderung untuk mengurangi biaya transaksi atau dalam bahasa Latin disebut transaction cost dan informasi asimetris antara penabung dengan investor, dan hal ini bertentangan dengan fungsi intermediasi keuangan klasik. Untuk materi yang kedua adalah perbankan syariah sebagai lembaga investasi. Bank investasi membantu perusahaan dan pemerintah serta lembaga-lembaga pemerintahan dalam menggalang perolehan dana dengan cara
penerbitan dan penjualan efek di pasar modal. Bank investasi ini berperan dalam memberikan nasihat-nasihat strategis untuk melakukan melakukan penggabungan usaha maksudnya, dan juga akuisisi serta berbagai jenis transaksi keuangan lainnya. Kebanyakan bank investasi ini terlibat sangat jauh dalam penyediaan jasa keuangan tambahan bagi nasabahnya. Yang ketiga, pembahasan kita yang ketiga yaitu adalah perbandingan karakteristik perbedaan karakteristik perbankan syariah dan konvensional. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip hukum Islam atau syariah. Bank syariah tidak didasarkan pada dasar orientasi laba dengan menerapkan bunga seperti pada bank konvensional. Dari segi akad, bank syariah memiliki konsekuensi dunia dan akhirat karena berdasarkan hukum Islam. Karena bank syariah ini berdasarkan hukum Islam. Nah, ini ada prinsip perbedaan bank syariah dan konvensional dalam bentuk kontrak atau akad. Di bank syariah ada mudharabah dan wadiah. Itu di mudharabah, nasabah bertindak sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola dana. Ini nanti akadnya kerjasama. Dan di wadiah ini nasabah hanya titipan. Nasabah menitipkan dana yang dimiliki kepada bank. Sedangkan di konvensional ini nasabah menyimpan dana kepada bank. Bank menjanjikan tingkat hasil tertentu yang tetap akan diberikan bank dalam keadaan bank untung maupun tidak. Nah, dalam bentuk komitmen di mudharabah ini tadi juga saya jelaskan bagi nasabah bagi hasil, nisbah bagi hasil, yaitu bagi hasilnya adalah kesepakatan porsi atas hasil dari pengelolaan dana. Untuk di wadiah ini sistemnya adalah bonus. Untuk bank konvensional tingkat bunga yang fixed. Nah, untuk di karakteristiknya di bank syariah di mudharabah yaitu lebih adil karena jumlahnya adalah pembagian, dan di wadiah jumlahnya ini adalah bonus yang sesuai, ya bonus yang sesuai. Untuk di bank konvensional ini nasabah mendapatkan hasil. Wah, itu tadi di pengelolaan dana juga. Untuk orientasi akhirat, di orientasi akhirat ini jadi juga dijelaskan bahwa di perbankan syariah ini menggunakan sistemnya berdasarkan hukum syariat Islam, sehingga memiliki, insya Allah memiliki tingkat keamanan ketika di akhirat. Untuk di bank konvensional ini sistemnya bunga, yang dimana bunga ini juga memiliki berbagai tipe dalam pendapat ulama, yaitu bunga bisa disamakan dengan riba dan bunga tidak disamakan dengan riba. Nah, itu dari saya. Untuk selengkapnya bisa disimak di makalah. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.